izin perkenalkan, nama saya Fitriani Nusi, NIM 4614240002. Saya berasal dari jurusan Pendidikan IPA kelas B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Memahami paradigma Qur'ani dalam konteks ipteks sangat penting. Hal ini membantu kita dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu perkembangan ipteks dan tantangannya. Yang pertama, revolusi digital. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara hidup manusia, membantu kemudahan dan tantangan baru. Yang kedua yaitu bioteknologi dan rekayasa genetika. Biologi dan rekayasa genetika yaitu pengembangan teknologi ini memunculkan dilema etika dan moral dalam pemanfaatannya untuk kebaikan umat manusia, yaitu kecerdasan buatan AI. Yaitu AI telah membuka peluang besar dalam berbagai bidang, namun perlu diantisipasi dampaknya terhadap pekerjaan dan kehidupan manusia. Selanjutnya, prinsip-prinsip Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks. Yang pertama yaitu kemanfaatan. Ipteks harus digunakan untuk kebaikan manusia dan alam, sebagaimana peran Al-Quran untuk memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam memakmurkan bumi. Yang kedua, keseimbangan, yaitu Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, sehingga kemajuan ipteks tidak mengabaikan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga yaitu etika. Perkembangan ipteks harus diiringi dengan etika dan moral yang kuat, menghindari penyalahgunaan teknologi yang merugikan manusia. Yang keempat yaitu keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas ilmu dan teknologi yang digunakan untuk kebaikan, menjauhkan dan kesombongan dan kezaliman. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Qur'ani dalam aplikasi ipteks. Yang pertama yaitu ilmu dan teknologi, yaitu pengembangan ipteks harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, memastikan bahwa teknologi bermanfaat bagi umat manusia. Yang kedua yaitu etika dan moral. Etika dan moral Islam menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi, mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu keadilan sosial. Ipteks harus digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peran umat Islam dalam mengembangkan ipteks berlandaskan Qur'an. Yaitu pertama, pengembangan ipteks, yaitu pengembangan ipteks umat Islam harus berperan aktif dalam pengembangan ipteks yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani, menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Yang kedua yaitu pendidikan dan penelitian, yaitu meningkatkan kualitas dan pendidikan dan penelitian di bidang ipteks, melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang ketiga, dakwah dan bersosialisasi, yaitu masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya ipteks yang berlandaskan nilai-nilai Islam agar teknologi digunakan untuk kebaikan. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu kemajuan dunia, yaitu pengembangan ipteks harus diiringi dengan peningkatan spiritualitas dan keimanan agar kemajuan dunia tidak melupakan akhirat. Yang kedua yaitu keharmonisan, yaitu menciptakan harmoni antara kemajuan dunia dan akhirat agar manusia hidup seimbang dan bahagia di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu kesejahteraan. Teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu keteladanan Rasulullah SAW dalam menghadapi perkembangan ipteks. Yang pertama yaitu hikmah, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menggunakan akal dan ilmu dalam memahami alam semesta dan mengembangkan teknologi. Yang kedua yaitu keadilan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya keadilan dalam pemanfaatan teknologi agar tidak ada yang terjinakkan. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menggunakan teknologi untuk membantu sesama, mempermudah kehidupan dan menebarkan kebaikan.
Yang keempat, kedamaian, yaitu teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Islam harus digunakan untuk membangun perdamaian, mencegah konflik dan kekerasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yaitu paradigma Qur'ani menawarkan landasan yang kuat untuk menghadapi perkembangan ipteks, menjamin teknologi digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Rekomendasi yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian, pengembangan ipteks yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bersosialisasi peran umat Islam dalam menghadapi tantangan global. Jadi baiklah, itu hasil dari presentasi saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.